Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di minggu keempat ya, pertemuan keempat dengan materi metabolisme vitamin E dan vitamin K ya. Mudah-mudahan belum bosan ya dengan materi metabolisme ya, terutama metabolisme zat gizi mikro. Oke, pertama vitamin E ya. Kita ketahui bersama bahwa vitamin E ini adalah senyawa organik yang diperlukan dalam jumlah kecil tetapi sangat esensial sebagai antioksidan dan larut dalam lemak ya. Jadi vitamin E ini masih merupakan bagian dari vitamin larut lemak. Nah, dia terbagi atas dua kelas substansi biologis aktif, yaitu tokoferol dan tokotrienol. Nah, tokoferol ini dia memiliki rantai samping jenuh ya, jadi dia jenuh ya, nggak ada pasangan ya, jadi dia jenuh. Kemudian yang kedua dia tokotrienol. Nah, tokotrienol ini dia memiliki rantai samping tidak jenuh ya, jadi di sini dia ada rantai samping tidak jenuh ya, jadi kalau dilihat sih dia kayak ada pasangan gitu ya, jadi dia nggak jenuh gitu. Oke, kemudian kita ke klasifikasi vitamin E ya, sama ya, jadi ada tokoferol, kemudian ada 4 jenis tokoferol, kemudian ada 4 jenis tokotrienol. Ini adalah sumber dari vitamin E. Nah, kita lanjut aja ya. Jadi lanjut ke penyerapan dan transport vitamin E ya. Jadi tokoferol yang bentuk vitamin E dalam bentuk tokoferol ya ditemukan bebas di dalam makanan ya. Sedangkan tokotrienol dia harus diesterifikasi dan harus dihidrolisis sebelum dia diserap ya. Nah, enzim yang membantu proses penyerapan ini adalah esterase pankreas ataupun esterase yang dikeluarkan oleh mukosa usus halus bagian duodenum yang berfungsi menghidrolisis tokotrienol untuk penyerapan ya. Kemudian dia dibutuhkan asam empedu ya dan cairan pankreatik untuk penyerapan vitamin E. Untuk apa? Jadi untuk membentuk misel ya. Kemudian penyerapan terjadi di jejunum secara difusi pasif ya. Jadi tokoferol yang sudah dalam bentuk misel ini yang sudah bercampur dengan garam empedu, dia akan masuk ke dalam usus halus. Nah, di dalam usus halus ini bagian enterosit dia akan diserap ya. Dia akan diserap, kemudian tokoferol yang diserap ini akan dimasukkan ke dalam kilomikron di enterosit. Kemudian diangkut melalui getah bening ke dalam sirkulasi darah. Jadi yang mengangkut tokoferol adalah kilomikron ya. Dia akan dibawa ke sirkulasi darah. Nah, tokoferol dalam kilomikron ini akan menyeimbangkan dengan lipoprotein plasma lainnya, misalnya termasuk HDL, LDL, ataupun misalnya dengan VLDL. Nah, tokoferol ini akan didistribusikan ke jaringan, terutama oleh LDL, dan dapat berperan di dalam melindungi LDL dari proses oksidasi ya. Makanya biasa disebut dengan kalau vitamin E ini juga sebagai antioksidan ya, karena dia juga melindungi tubuh dari proses oksidasi. Nah, penyerapan vitamin E ini ke dalam sel dapat terjadi dalam dua cara ya. Yang pertama sebagai serapan yang diperantarai oleh reseptor LDL, kemudian yang kedua hidrolisis kilomikron dan VLDL oleh lipoprotein lipase. Nah, ini penyimpanan ya. Jadi sebagian besar vitamin E ini dia akan disimpan di jaringan adipos ya. Dan dalam jumlah yang kecil dia akan disimpan di hati, paru-paru, jantung dan otot. Kemudian proses ekskresi. Jadi ekskresi ini, alfa tokoferol ini dia akan diekskresikan dalam bentuk feses. Kemudian dalam hasil metabolik yang lain dia akan dikeluarkan melalui urin. Nah, ini gambar dari metabolisme vitamin E ya. Jadi ketika kita mengonsumsi sumber vitamin E, kemudian dia akan dihidrolisis, kemudian dia akan berikatan dengan garam empedu, dia akan membentuk misel. Nah, misel inilah yang kemudian dia akan diserap ya. Jadi dia akan diserap masuk setelah diserap dia akan dibawa oleh kilomikron ya. Dia akan dibawa oleh kilomikron. Kilomikron inilah yang akan membawa vitamin E ke dalam hati,
ke hati ataupun misalnya jaringan adipos, otot ataupun jantung ya. Nah, ini benefit of vitamin E ya. Jadi banyak ya. Jadi vitamin E ini merupakan powerful antioksidan ya. Kemudian dapat menurunkan kadar kolesterol sebagai imun booster ya. Jadi sistem imun kita supaya lebih kuat gitu. Kemudian untuk kulit ya. Kemudian mencegah kanker, kemudian antiinflamasi ya. Banyak ya. Nah, ini vitamin E sebagai antioksidan ya. Jadi sebenarnya ini dibahas lebih rinci, dibahas di dalam modul. Jadi kalian silahkan sekali lagi silahkan membuka modul, dibaca dengan baik ya. Kemudian pahami baik-baik mengenai metabolisme vitamin E dan sebagai antioksidan. Nah, ini kebutuhan kita terhadap vitamin E yaitu kurang lebih 15 mg pada orang dewasa ya. Ketika hamil tidak ada tambahan dalam keadaan hamil ya, tapi ketika menyusui diperlukan tambahan sebesar 4 mg ya. Nah, ketika kekurangan, ketika kadar vitamin E dalam darah sangat rendah, sel darah ini mudah rusak dan terbelah ya. Makanya terjadi gangguan pada sistem saraf dan otot ya. Nah, biasanya gejala yang dirasakan itu adalah ketika kita berjalan itu kayak agak sulit gitu. Kemudian ada nyeri yang menetap pada otot betis ya. Kemudian ketika vitamin E dalam darah itu sangat rendah, maka dapat meningkatkan resiko terjadinya kanker. Misalnya kanker paru-paru, payudara ya. Nah, ketika kelebihan, vitamin E dianggap tidak beracun ya. Jadi tidak ada bukti efek buruk dari konsumsi vitamin E yang terjadi secara alami dalam makanan ya. Ketika kelebihan, misalnya ketika vitamin E digunakan dalam jumlah farmakologis, misalnya ada penyakit tertentu yang harus mengonsumsi vitamin E dalam jumlah yang banyak, itu bisa menyebabkan bisa menyebabkan efek buruk ya. Nah, ini ada studi meta-analisis ya. Jadi high dose vitamin E supplementation may increase all-cause mortality ya. Jadi ketika mengonsumsi vitamin E dalam bentuk suplemen ya, ketika dosisnya terlalu tinggi itu bisa menyebabkan cardiovascular disease dan cancer. Nah, ini juga ya. Jadi ini saya rasa ini papernya, jurnalnya menarik ya, dan lebih membahas tentang metabolisme, kemudian peran dari vitamin E sebagai antioksidan. Oke, kita lanjut ke vitamin K. Nah, vitamin K ini merupakan salah satu vitamin larut dalam lemak juga ya, yang diperlukan untuk penutupan luka dan sangat penting untuk menghentikan darah terus keluar saat terbuka. Jadi ketika misalnya ketika kita ada luka, kemudian darahnya sangat lama lukanya itu susah untuk tertutup, maka kemungkinan kita mengalami defisiensi vitamin K ya. Nah, vitamin K ini terdiri dari 3 bentuk ya. Ada vitamin K1 ya, atau piloquinons, kemudian ada vitamin K2 atau menaquinons, kemudian ada vitamin K3 atau menadion. Dan biasanya menadion ini dia nggak ditemukan pada makanan ya, tetapi tubuh kita bisa mensintesis menadion. Nah, jadi berdasarkan bentuknya sumber vitamin K ini ada 2 ya. Ada piloquinons atau vitamin K1, biasanya dia sumbernya dari tanaman ya, tumbuh-tumbuhan ya. Kemudian ada menaquinons atau vitamin K2, dia diproduksi oleh flora bakteri ya. Jadi usus besar manusia dewasa ya, kita seperti misalnya seumuran kita ya. Jadi dia usus besar kita ini mengandung mikroflora bakteri yang mana nantinya akan membantu proses pembentukan dari menaquinons. Nah, ini ada beberapa list sumber high vitamin K ya, kemudian ada moderate vitamin K ya. Jadi kalian silahkan baca ya. Kemudian ada benefits of vitamin K ya. Yang pertama adalah pembekuan darah ya tentunya ya. Jadi fungsi utama dari vitamin K adalah pembekuan darah. Ketika terjadi luka, ketika ingin lukanya cepat
apa ya, darahnya cepet apa ya, nggak lama-lama berdarah misalnya gitu ya. Jadi harus mencukupi kebutuhan vitamin K sehari-hari. Oke, kemudian penyerapan dan transport ya. Nah, untuk piloquinones ini merupakan bentuk utama dari vitamin K dalam makanan, dan dia akan diserap di dalam jejunum dan kurang efisien di ileum. Jadi hampir semua sumber vitamin K yang kita konsumsi itu di dalam bentuk piloquinones atau vitamin K1 ya. Sedangkan menaquinose dan sintesis menadion ini dia akan diserap dari usus kecil bagian distal dan kolon secara difusi pasif. Nah, menaquinones ini akan disintesis oleh berbagai bakteri anaerob ya di saluran pencernaan bawah kita. Nah, sama seperti semua vitamin larut lemak ini ya. Jadi vitamin K ini akan diserap dengan lemak makanan. Nah, sama yang membutuhkan garam empedu dan cairan pankreas sehingga akan membentuk misel ya. Kembali lagi ya, kita membahas misel ya. Oke. Kemudian vitamin K yang ini yang dibawa oleh misel kemudian akan masuk ke dalam enterosit usus halus. Nah, di dalam enterosit itu dia akan diserap ya. Kemudian dia akan dibawa lagi ke sistem limfatik oleh kilomikron. Jadi kilomikron akan membawa vitamin K ke sistem limfatik dan kemudian masuk ke dalam sistem sirkulasi untuk ditransport ke jaringan ya. Nah, untuk efisiensi penyerapan vitamin K sekitar 40% hingga 80% ya. Jadi lumayan tinggi ya efisiensi penyerapan dari vitamin K. Nah, kembali lagi tergantung pada bentuk vitamin K yang kita konsumsi ya. Kemudian penyimpanan. Untuk proses tempat penyimpanan, nah untuk bentuk piloquinones dan menaquinones ini dia akan tersimpan di hati. Kemudian menadion ini akan tersebar luas di semua jaringannya dan dia akan sangat cepat diekspresikan. Kemudian ekskresi ya, dia akan untuk beberapa proses hasil pemecahan dari vitamin K ini dia akan diekspresikan dalam urin ya. Kemudian ada juga yang diekspresikan melalui feses ya. Oke, defisiensi ya. Ketika terjadi defisiensi maka tentunya terjadi penurunan koagulasi darah ya. Misalnya tingkat protrombin darah kita rendah, peningkatan waktu pembukuan dan pendarahan, dan misalnya dalam bentuk yang paling parah ketika terjadi defisiensi itu akan menyebabkan pendarahan subkutan dan internal. Tahu kan lapisan-lapisan kulit kita itu kan ada beberapa ya, ada epidermis hingga lapisan subkutan, itu bagian internal ya, sehingga dapat berakibat fatal ya. Bayangkan kalau misalnya subkutan kita mengalami pendarahan. Oke, kemudian ya, defisiensi dapat terjadi kekurangan vitamin K dalam makanan, misalnya ya, kurangnya sintesis mikroba dalam usus sehingga tadi mempengaruhi penyerapan dari menaquinones, kemudian penyerapan usus yang tidak adekuat atau ketidakmampuan hati untuk menggunakan vitamin yang tersedia ya. Untuk kelebihannya, jadi bentuk alami dari vitamin K misalnya piloquinones ketika dikonsumsi ya dalam jumlah yang besar itu tidak menyebabkan gejala toksisitas, kecuali kita misalnya pada bayi ya dalam keadaan tertentu dia menerima suplemen menadion, itu akan menyebabkan penyakit kuning yang parah pada bayi ya. Ini adalah ilustrasi dari pembekuan darah ya. Oke, sekian dan terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Semoga masih dalam keadaan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.